Luar biasa. Oke, semuanya saya ucapkan selamat siang. Selamat datang di pentas presentasi edukasi satwa mamalia. Nah, di sini bersama saya kurang lebih sih 20 menit ke depan kita akan belajar bersama. 20 menit nih pertunjukannya. Aktivitas dari satwa mamalia Penuh full. Liburan terakhir Lebaran di habitat aslinya. Dan nanti bahkan kami juga memberi kesempatan bagi sobat satwa dan adik-adik yang mungkin ingin berkenalan sekaligus berfoto dengan koleksi satwa kami, tentu kami beri kesempatan. Hai Swa. Jadi saya mengimbau ya kepada sobat satwa semuanya untuk menyaksikan acara pentas ini hingga selesai nanti. Sanggup semuanya? Sanggup. Biasa. Nah, akan tetapi sebelum saya memperkenalkan satwa dari Gembira Loka, saya juga akan memperkenalkan yaitu sapaan dari Gembira Loka sobat satwa. Nah, sapaannya seperti apa? Nanti ketika saya bilang halo sobat satwa, semuanya kompak menjawab awo. Oke sayang, paham? Setuju semuanya? Cecek ya? Cecek punggungnya ya? Halo Cecek. sobat satwa. Awo. Biasa, boleh dong tepuk tangannya untuk kita semuanya. Tepuk tangan. Cocok bagian Arinda. Oke, baik sobat satwa, langsung saja untuk mengawali acara pada siang hari ini saya akan memperkenalkan ada 3 ekor satwa yang Biar bisa ukurannya sih hampir mirip dengan seekor kucing. Untuk itu boleh dong kita lompat di atas dari pentas kami. Oh, itu dia. Mana sayang? Tangannya adik-adik semuanya. Halo pelatih. Luar biasa. Nah, kira-kira sobat satwa ada yang tahu binatang apa nih namanya? Apa kak? Ada yang Linsang gitu. ada yang gerangan. Yang benar yang mana kira-kira? Yang jawab gerangan, mohon maaf kurang tepat. Yang lebih tepat, di sana sudah ada 3 ekor berang-berang. Oh, berang-berang. Juga yang bilang Bener. regol, kucing air, sero, bahkan otter sobat satwa. Memang lain daerah, lain juga sebutannya. Akan tetapi yang jelas nama latin dari satwa kami ini adalah Auricinoria. Jadi salah satu mamalia penuh full. Tetapi Penuh full. habitat asli dari sang ini, Alhamdulillah kita dia dapat tidak jauh tempat berada duduk ya, di Kak. tepi perairan. Jadi kita bisa jumpai lingsang ini, dia berada di sungai, rawa, bahkan di danau sobat satwa. Nah, untuk itu kira-kira sobat satwa dan tahu adik-adik lingsang itu sukanya makan apa kira-kira? Oh, linsang toh? Ikan, betul sekali. Linsang toh, mah? Ada nama sobat satwa dan tentu ada Oh, juga ular. tadi kakak pengen nonton menjadi linsang nih, udah makanan ketahuan. favorit dari lingsang kami ini. Untuk Itu? pada kesempatan siang hari ini pelatih Itu? akan memperlihatkan Yang di panggung? kepada kita semuanya ketika 3 ekor lingsang kami ini dia menyelam Sama nama lainnya kayaknya. sobat satwa. Nanti kita googling ya. Cari di Google nanti. Untuk itu boleh dong kita fokus sobat satwa. Nah, akan tetapi mohon maaf sebelum saya melanjutkan pentas siang hari ini, kembali saya mengimbau kepada sobat satwa yang baru tiba di area pentas kami, selama acara pentas ini berlangsung tidak ada sobat satwa yang berdiri di depan tempat duduk. Nah, bagi sobat satwa yang tidak kebagian tempat duduk, mohon maaf sobat satwa karena memang tempat kami yang terbatas. Iya tuh, karena Mungkin mengganggu yang sasaran sudah kecil duduk Anda ya. bisa jongkok saja seperti Jongkok. adik-adik yang ada di depan ini. Nah, karena takutnya kalau Anda berdiri menutupi sobat satwa yang di belakang Anda. Oke. Oke, ucapkan terima kasih sobat satwa. Oke, kita kembali lagi sobat satwa di kolam dari pentas kami ini. Sekali lagi sudah ada 3 ekor lingsang yang memperlihatkan kepandaiannya dalam menyelam di kedalaman air sobat satwa. Nah, sekali lingsang lagi, tuh. walaupun lingsang ini dia tergolong satwa darat, akan tetapi dia juga tergolong satwa yang pandai dalam berenang. Karena apa? Karena di bagian ekornya yang panjang dan berotot, dia juga berfungsi sebagai penambah kecepatan sobat satwa. Dan tentu jika kita fokus, kita saksikan di bagian kakinya, dia juga mirip dengan kaki katak atau bebek sobat satwa. Karena apa? Karena di bagian kaki lingsang ini dia terdapat selaput yang membantunya dia berjalan, dia berenang di kedalaman air sobat satwa. Dan perlu diketahui, lingsang ini dia tergolong satwa berkoloni sobat satwa. Yang artinya ketika berada di alam liar, koloni dari lingsang ini dia bisa berjumlah hingga 20 ekor sobat satwa. Sampai Dan 20 biasanya ekor. sih dalam satu koloni Gerombol. ini dia masih terdiri dari induk dan anak-anaknya.
Halo Sobat Satwa. Nah, pada kesempatan siang hari ini selain ada 3 ekor lingsang, pelatih Edi juga akan sekaligus menunjukkan satu jenis satwa lagi. Nah, hewannya di mana pelatih? Oh, di dalam gua. Hewannya apa kira-kira? Di dalam gua. Macan katanya. Oh. Serem sekali. Boleh dong kita fokus ke pelatih Edi Sobat Satwa. Dikasih tempat duduk. Oh, hewannya kecil, warnanya coklat. Adik-adik, bapak-bapak sudah ada yang tahu hewan apa ini namanya? Hewan apa? Ada yang bilang musang katanya. Mohon maaf, kurang tepat. Satwa seperti ini sering kita jumpai berada di tepi persawahan. Garangan, betul sekali. Siapa yang punya garangan tadi coba tunjuk jari dong? Oh, mirip garangan. Oh, itu garangan itu. Jadi tepat sekali Sobat Satwa, tidak ada seekor garangan. Nah, kenapa disebut garangan? Karena memang satwa seperti ini dia dalam bahasa Inggris sering disebut Javan Mose Sobat Satwa. Nah, jadi sekali lagi mirip ya Kak, linsang sama garangan ya. Perlu diketahui Sobat Satwa, garangan ini dia tergolong satwa karnivora. Sobat Satwa, adik-adik kira tahu? Ada yang tahu? Hewan karnivora pemakan apa? Makan apa Kak? Karnivora. Betul sekali. Daging, daun tuh herbivora. Garangan ini dia juga sangat suka sekali memakan berbagai macam mamalia kecil dan bahkan burung-burung kecil menjadi makanan favorit dari garangan Sobat Satwa. Dan bahkan dalam satu hari saja garangan ini dia mampu memakan hingga 5 ekor tikus Sobat Satwa. Yang dimana 5 ekor tikus adalah bagi para petani. Jadi satwa seperti ini bisa dikatakan sebagai sahabat bagi para petani Sobat Satwa. Karena sekali lagi tikus tergolong satwa hama. Dan perlu diketahui, satwa yang kami tampilkan ini sudah jelas berkembang biak dengan cara melahirkan. Dan anak yang dilahirkan dari garangan dan lingsang sama-sama bisa berjumlah hingga 5 ekor Sobat Satwa. Nah, baik Sobat Satwa, karena memang masih banyak satwa yang ingin ditampilkan oleh pelatih, jadi seekor garangan akan coba kembali diajak masuk oleh pelatih Edi. Nah, jadi sekali lagi Sobat Satwa, ada 3 ekor lingsang dan seekor garangan Sobat Satwa. Tergolong satwa yang persebarannya luas di Asia Tenggara. Oke, diajak masuk pelatih. Oh, itu kandangnya. Begitu juga dengan 3 ekor lingsang pelatih akan kembali diajak masuk. Ucapkan banyak terima kasih. Boleh dong tepuk tangannya untuk pelatih Edi Sobat Satwa. Dadah pelatih, luar biasa. Jadi sekali lagi Sobat Satwa, pada awal pentas kali ini kami sudah menampilkan ada 2 jenis satwa yang berbeda. Walaupun sama-sama hewan darat, akan tetapi habitat mereka berbeda-beda Sobat Satwa. Perlu diketahui, garangan ini dia hanya cenderung aktif berada di atas tanah saja. Sedangkan 3 ekor lingsang kami ini dia cenderung bisa kita jumpai berada di sungai, rawa, bahkan di danau Sobat Satwa. Nah, baik Sobat Satwa, jika tadi ada satwa-satwa yang kecil, selanjutnya kami akan memperkenalkan ada satwa yang besar dan buas berwarna hitam pekat, bulunya sangat lebat. Kira-kira hewannya seperti apa Sobat Satwa? Beruang kali. Boleh dong kita fokus di atas dari pentas kami ini. Nah, akan tetapi satwa, oh luar biasa. Oh, udah kelihatan tuh Kak. Binatang apa adik-adik? Beruang, betul hitam sekali. tuh. Lebih tepatnya ada seekor beruang madu Sobat Satwa di hadapan Anda semua. Tergolong satwa yang mau ditampilkan buas. di sini. Akan tetapi pada kesempatan siang hari ini satwa kami ini dia tidak akan memperlihatkan kebuasannya Sobat Satwa. Pada siang hari ini dia akan memperlihatkan ketika satwa kami ini dia mencari makanannya berupa madu Sobat Satwa. Karena sekali lagi dia beruang madu. Jadi makanan favoritnya adalah madu Sobat Satwa. Sekali lagi bisa kita saksikan ada seekor beruang madu Sobat Satwa. Dan perlu diketahui, beruang madu ini dia tergolong satwa beruang yang paling kecil di ukuran semua beruang Sobat Satwa. Persebarannya sih berada di Indonesia bagian Sumatera. Nah, boleh sekali lagi Sobat Satwa kita saksikan seekor beruang kami ini dia berusaha mencari makanan favoritnya yaitu madu Sobat Satwa. Dia bisa menjulurkan lidahnya hingga ukuran 10 cm Sobat Satwa dan terkadang bisa dijulurkan lebih panjang lagi sesuai dengan kebutuhan beruang tersebut.
Dan perlu diketahui Sobat Satwa, beruang ini dia juga tergolong satwa omnivora atau pemakan segalanya. Jadi tidak menutup kemungkinan ada juga berbagai macam buah-buahan, sayur-sayuran, dan tentu berbagai macam jenis daging menjadi makanan favorit dari beruang madu Sobat Satwa. Dan tentu ini adalah info yang paling menarik Sobat Satwa. Karena apa? Karena beruang madu ini dia tergolong satwa yang bisa dikatakan menjadi maskot dari Provinsi Bengkulu Sobat Satwa. Oke, kita biarkan seekor beruang madu ini kembali ke dalam habitatnya. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan satwa yang lebih besar sekali. Lebih besar dari beruang madu. Kira-kira hewannya seperti apa? Untuk itu kita kembali lagi fokus di belakang dari pentas kami ini. Pasukan maju. Mana sih? Oh itu tuh. Permisi. Dikira kakak gajah. Halo. Jebule kecil-kecil banget. Berjalan Sobat Satwa. Dari Katanya arah gede. selatan ke utara. Ngerjain masnya. Kira-kira Sobat Satwa ada yang tahu binatang apa namanya? Marmut, betul sekali. Nah, akan tetapi di antara kita banyak yang sering mengira satwa seperti ini sering dikatakan hamster. Nah, padahal hamster ini biasanya sih ukurannya cenderung lebih kecil ketimbang marmut Sobat Satwa. Dan perlu diketahui Sobat Satwa, marmut dia tergolong satwa herbivora. Kira-kira adik-adik ada yang tahu hewan herbivora pemakan apa? Tumbuhan, betul sekali. Ada rumput, jagung yang masih muda menjadi makanan favorit dari marmut-marmut tersebut. Nah, jika tadi ada segerombolan marmut yang cuma numpang lewat, selanjutnya di belakang marmut kembali kita fokus. Akan ada satwa yang memiliki duri-duri yang tajam. Wih. Oh itu tuh. Betul sekali. Itu. Ada 2 ekor landa Sobat Satwa. Lebih tepatnya ada Satunya 2 itu. ekor landa Jawa atau Satunya nggak mau jalan. Boleh kita fokus di sebelah kiri dari pentas kami ini. Ada seekor landa Sobat Satwa. Dan perlu diketahui, landa ini dia memiliki bulu yang sangat tajam Sobat Satwa. Karena apa? Karena bulu tersebut selain melindungi diri dari panas matahari, bulunya pun juga dipergunakan untuk melindungi dari serangan predator Sobat Satwa. Karena apa? Karena duri dari landa ini dia sangat tajam, bak tusuk sate katanya. Oh itu tuh landa lagi itu. boleh dong kita fokus di atas pentas kami ini. Ada seekor landa Jawa atau distrik Javanica. Dan perlu diketahui, landa ini dia persebarannya luas. Dia bisa kita jumpai berada di seluruh pulau Jawa Sobat Satwa. Dan tentu terkadang kita bisa menjumpai landa Jawa, dia berada di Bali dan bahkan pulau NTT Sobat Satwa. Untuk itu boleh dong sekali lagi kita fokus seekor landa kami ini. Dia berada di pinggir kolam. Kira-kira mau ngapain Sobat Satwa? Mau berenang. Mau mandi katanya. Mau mandi. Oke, jadi sekali lagi ada ya ampun. Ternyata ritual dulu Sobat Satwa. Ya, jadi mohon maaf ya Sobat Satwa, yang namanya binatang memang seperti ini. Akan tetapi saya yakin ini adalah fenomena yang Anda saksikan sekali seumur hidup. Hanya di beberapa lokal. Betul ya Sobat Satwa? Betul sekali ya. Jadi sekali lagi ada seekor landa Jawa atau distrik Javanica. Dia ini tergolong satwa pengerat Sobat Satwa. Jadi ketika berada di alam liar, dia sangat suka sekali menggali tanah, menggali bebatuan, menggunakan kekuatan cakar dan giginya Sobat Berat, Satwa. sayang. Dia ini juga tergolong satwa nokturnal, yang artinya dia cenderung aktif berada di malam hari. Sedangkan pada kesempatan siang hari seperti ini, biasanya si landa dia hanya berada di dalam gua Sobat Satwa. Oke, kita biarkan seekor landa ini dia kembali ke dalam kandangnya. Nah, selanjutnya sebelum saya melanjutkan satwa selanjutnya, kembali saya sapa Sobat Satwa semuanya. Halo Sobat Satwa. Halo. Masih mau lanjut? Oke. Nah, selanjutnya akan ada bintangnya Gembira Loka. Nah, akan tetapi menurut informasi dari para pelatih, satwa kami ini tidak akan tampil kalau tidak dipanggil oleh kita semuanya. Cara manggilnya bagaimana? Nanti di kehitungan ketiga kita teriak bareng-bareng. Au, au, au. Sanggup semuanya? Sanggup. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Au, au, au. Sekali lagi yang kompak. Au, au, au. Oke, yang terakhir Sobat Satwa. Au, au, au.
Oh itu tuh, gede banget tuh. Di atas kak. Sudah ada seekor satwa yang memang dia memiliki bentuk tubuh hampir mirip dengan manusia. Akan tetapi satwa yang satu ini dia memiliki bulu yang sangat Orangutan. berwarna coklat kemerahan menutupi hampir di seluruh tubuhnya. Itu kak. Jadi Di atas kak. satwa kami ini dia berjalan melewati sebuah kali yang sudah kami sediakan layaknya berada di habitat aslinya. Perlahan akhirnya nyampe juga di hadapan kita. Untuk itu boleh dong tepuk tangannya untuk satwa kami. Nah, sekali lagi saya mau tanya kepada sobat satwa, ini monyet atau orangutan? Orangutan. Sedangkan, nah, monyet dia biasanya sih primata yang berekor sobat satwa. Nah, di sini sudah ada seekor orangutan. Nah, kira-kira dikasih nama nggak pelatih? Namanya siapa? Namanya Desi, sobat satwa. Halo Desi. Nah, di sini ada yang namanya Desi, coba tuh jadi. Nanti dapat hadiah dari Gembira Loka. Hadiahnya dicium orangutan. Nama panjangnya sih Desi Ratna Susi, sobat satwa. Nah, jadi sudah jelas ya. Berarti satwa kami ini dia berjenis kelamin betina, sobat satwa. Umurnya sih saat sekarang berapa tahun berarti? Dia nggak kelihatan kok mau. 32 tahun, sobat satwa. Masih single. Iya. Jadi sekali lagi sobat satwa, ada seekor orangutan asli dari Kalimantan. Nah, mohon maaf, saya sarankan kepada sobat satwa untuk mungkin jongkok saja sekali lagi. Selama acara pentas ini berlangsung, tidak ada sobat satwa yang berdiri di depan panggung. Baik sobat satwa, sekali lagi sudah ada seekor orangutan asli dari Kalimantan. Dan perlu diketahui, orangutan ini dia tergolong satwa arboreal sobat satwa, yang artinya dia cenderung banyak menghabiskan waktunya berada di atas pepohonan. Seperti yang saat sekarang kita saksikan. Oh, dapat pisang. Memetik makanannya berupa buah pisang, betul sekali. Karena apa? Karena berbagai macam buah-buahan menjadi makanan favorit dari orangutan. Selain ada buah pisang, ada juga buah apel, buah pepaya, dan terkadang ada dedaunan, akar pohon, kulit pohon, batang pohon, dan serangga-serangga kecil menjadi makanan favorit dari orangutan sobat satwa. Jadi bisa dikatakan orangutan itu dia tergolong satwa omnivora atau pemakan segalanya. Nah, sekali lagi Desi saat sekarang ini sedang menyantap makanannya, buah buah pisang sobat satwa. Nah, walaupun orangutan ini dia tergolong satwa arboreal, akan tetapi dia tidak menutup kemungkinan ketika orangutan ini dia beraktivitas berada di atas tanah. Perlu diketahui sobat satwa, orangutan ini dia ketika berjalan selain dibantu menggunakan kedua tangannya, orangutan ini dia juga bisa berjalan dan bahkan berdiri hanya menggunakan kedua kakinya sobat satwa. Jadi hampir mirip dengan manusia. Nah, ngomong-ngomong tentang orangutan, di Indonesia ini banyak sekali jenis satwa-satwa sobat satwa. Karena apa? Karena orangutan saja terdapat jenis sobat satwa. Selain dari orangutan Kalimantan, kira-kira sobat satwa ada yang tahu? Dua lagi orangutan asli dari mana? Dari Sumatera, betul sekali. Yang terakhir orangutan asli dari Tapanuli sobat satwa. Jadi sekali lagi terdapat 3 jenis orangutan yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, saat sekarang Desi sedang bermain-main menggunakan enrichment. Betul begitu pelatih? Betul sekali. Nah, jadi sudah disiapkan oleh para pelatihnya ada berbagai macam buah-buahan dan sayur-sayuran sobat satwa. Nah, menjadi makanan favorit dari orangutan. Jadi sobat satwa perlu diketahui, orangutan ini dia juga tergolong satwa yang cerdas sobat satwa. Karena apa? Karena ketika berada di alam liar, dia bisa menggunakan apa saja, menggunakan bebatuan dan kayu yang nanti bisa dipergunakan untuk membantunya beraktivitas sobat satwa. Nah, dia tergolong satwa yang kuat dan satwa yang cerdas. Akan tetapi, walaupun dia tergolong satwa primata yang cerdas, orangutan ini dia tergolong primata yang tidak bisa berenang.
Nah, jadi ketika orangutan dia menyumpai sungai, rawa, dan danau, dia hanya beraktivitas berada di pinggiran saja. Karena sekali lagi, orangutan dia tergolong satwa yang tidak bisa berenang. Nah, sobat satwa, kira-kira ada yang tahu nggak masa bunting dari orangutan itu berapa bulan kira-kira? Berapa bulan sobat satwa? 9 bulan, betul sekali. Jadi masa bunting dari orangutan ini sama kayak manusia, berbeda dengan manusia sobat satwa, yaitu 9 bulan lamanya. Akan tetapi anak yang dilahirkan dari orangutan ini biasanya hanya berjumlah 1 ekor saja sobat satwa, yang nantinya akan dipelihara atau diasuh oleh ibunya hingga usia 6 tahun sobat satwa, yang nantinya akan dibiarkan untuk hidup mandiri. Jadi tergolong satwa penyayang anaknya. Betul begitu lagi? Betul sekali. Nah, kalau diketahui sobat satwa, orangutan di desa ini jumlahnya setiap tahun semakin berkurang sobat satwa, karena ada berbagai macam pengaruh atau faktor yang mempengaruhi kepunaan dari orangutan. Salah satunya ada perburuan satwa secara ilegal, ada penebangan pohon secara ilegal yang mengakibatkan hilangnya habitat asli dari orangutan. Jadi kami Gembira Loka adalah lembaga konservasi yang mana kami memiliki tujuan dalam pelestarian satwa dan lingkungan layaknya berada di habitat aslinya. Dan tentu kami sudah berhasil sobat satwa dalam melakukan itu semuanya, karena ada berbagai macam jenis satwa, ada orangutan, ada gajah, dan bahkan ada simpanse berhasil berkembang biak di Gembira Loka. Untuk itu, oh, luar biasa. Boleh dong saya tepuk tangannya sobat satwa. Dicium. Nah, jadi Pelatihnya. lagi pada pentas kali ini kami juga ingin mengajak kepada sobat satwa untuk aktif dalam pelestarian lingkungan. Caranya bagaimana? Cara termudah adalah buanglah sampah pada tempatnya. Kita kurangi penggunaan tisu, kurangi penggunaan minyak, itu menjadi langkah awal kita dalam pelestarian lingkungan. Dan mungkin Anda senang dengan pentas kami, Anda mendukung kami dalam pelestarian lingkungan, Anda bisa mengisi kota aktif di pentas ini, tentu kami ucapkan banyak terima kasih. Nah, selanjutnya, kira-kira ada nggak sobat satwa adik-adik yang mau foto sama Desi? Coba tunjukkan. Banyak sekali. Yang mau foto sama pawangnya kira-kira ada? Banyak juga. Nggak ada, nggak jadi apa. Karena apa? Karena dengan tampilnya seekor orangutan asli dari Kalimantan menjadi akhir pada pentas kali ini. Banyak salah, banyak kurang, mohon dimaafkan. Kita berjumpa di kunjungan Anda selanjutnya. Salam lestari. Dadah semuanya. Dadah. Terima kasih. Ya, sekali lagi bagi sobat satwa adik-adik yang ingin berfoto, berkenalan dengan Jessi, siapkan handphone dan kamera Anda, lalu siap-siap menuju pintu di sebelah selatan sana. Nanti para petugas akan mempersilahkan Anda semuanya untuk naik ke area pentas kami, dan kami beri kesempatan untuk berfoto dengan orangutan atau Jessi sobat satwa. Terima kasih.